di larutan garam normal 0,9% itu memiliki osmolaritas yang sama dengan cairan tubuh sehingga tidak menyebabkan perubahan volume sel. Poin kedua, larutan hipertonik. Jadi, jika cairan ekstrasel itu lebih pekat, osmolaritas lebih tinggi dibandingkan cairan intrasel. Air itu akan keluar dari sel menuju cairan ekstrasel yang menyebabkan sel menyusut. Contohnya, larutan hipertonik itu digunakan dalam pengobatan tertentu untuk mengurangi pembengkakan jaringan. Poin ketiga, larutan hipotonik. Jadi, jika cairan ekstrasel itu lebih encer, osmolaritas lebih rendah dibandingkan cairan intrasel, air itu akan masuk ke dalam sel yang menyebabkan sel membengkak. Contohnya, larutan hipotonik itu harus digunakan dengan hati-hati karena dapat menyebabkan sel pecah akibat kelebihan air. Kelima, pentingnya osmosis dalam fisiologi tubuh. Apa sih yang dimaksud dengan larutan isotonik, hipertonik, dan hipotonik? Untuk isotonik, yaitu larutan dengan osmolaritas sama dengan cairan tubuh, yaitu 300 miliosmol per liter. Tidak ada perpindahan itu air. Kemudian hipertonik, yaitu larutan dengan osmolaritas lebih tinggi dari cairan tubuh, yaitu lebih dari 300 miliosmol per liter. Maka air keluar dari sel yang menyebabkan sel menyusut. Kemudian hipotonik, yaitu larutan dengan osmolaritas lebih rendah dari cairan tubuh atau kurang dari 300 miliosmol per liter. Maka air masuk ke sel yang menyebabkan sel membengkak atau pecah. Lalu kenapa sih larutan isotonik itu digunakan dalam infus medis? Karena larutan isotonik itu memiliki osmolaritas yang sama dengan cairan tubuh sehingga tidak menyebabkan perubahan volume sel. Kemudian apa sih efek larutan hipertonik pada sel tubuh? Larutan hipertonik itu menyebabkan air keluar dari sel, membuat sel itu menyusut. Hal ini digunakan untuk mengurangi pembengkakan jaringan seperti edema otak. Dan apa risiko penggunaan larutan hipotonik? Larutan hipotonik itu dapat menyebabkan sel menyerap air berlebihan yang dapat menyebabkan pembengkakan atau pecahnya sel, terutama pada sel darah merah. Jadi, osmosis adalah mekanisme vital yang menjaga keseimbangan cairan tubuh. Beberapa manfaat utamanya meliputi: pertama, regulasi volume darah, yaitu ginjal itu menggunakan osmosis untuk mengatur volume darah dengan menarik air keluar dari filtrat ginjal. Kemudian yang kedua, pemeliharaan tekanan darah. Jadi, keseimbangan osmotik itu memastikan bahwa cairan tubuh itu tetap stabil, yang penting untuk menjaga tekanan darah normal. Kemudian yang ketiga, fungsi sel, yaitu osmosis itu memastikan bahwa sel itu tetap dalam lingkungan internal yang stabil sehingga mereka itu dapat menjalankan fungsi vital seperti metabolisme dan komunikasi antar sel. Jadi, tanpa osmosis, tubuh itu tidak akan dapat mempertahankan keseimbangan cairan sehingga fungsi vital seperti respirasi, metabolisme, dan regulasi tekanan darah tidak akan mungkin terjadi. Nah, kesimpulannya, osmosis adalah pengatur utama keseimbangan cairan tubuh. Bagaimana sih tekanan osmotik dan tekanan hidrostatik itu bekerja sama untuk mencapai keseimbangan dinamik? Caranya, osmosis itu berlanjut hingga tekanan hidrostatik yang melawan osmosis mengimbangi tekanan osmotik. Pada titik ini, tercapai keseimbangan dinamik meskipun molekul air itu tetap bergerak secara acak, di mana dalam tubuh kita itu bisa melihat interaksi antara tekanan osmotik dan tekanan hidrostatik. Di ginjal, tekanan osmotik itu digunakan untuk menarik air keluar dari filtrat ginjal untuk memfokuskan urin.